Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lutfi dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2022, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga. Saya di sini akan membahas artikel jurnal tentang pengaruh pengolahan terhadap nutrisi dengan judul jurnal berikut, yaitu analisis perbandingan proses pengolahan ikan terhadap kadar nutrisinya. Pada jurnal ini, penulis meneliti tentang pengaruh proses pengolahan bahan makanan terhadap kandungan nutrisi ikan lele, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses, dalam hal ini pengukusan dan penggorengan, terhadap kandungan nutrisi ikan lele. Peneliti memfokuskan pada penentuan kadar air karena mempengaruhi keawetan makanan, kadar abu karena mempresentasikan kandungan mineral dalam ikan, dan kadar protein, karena ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang potensial. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, ikan dapat diolah dengan berbagai macam teknik memasak. Di antaranya bisa digoreng, direbus, dan dipanggang. Pada proses pemasakan akan menimbulkan perubahan dari komponen daging ikan, baik dari segi tekstur ataupun kandungan kimiawinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muju DKK, disimpulkan bahwa proses pengolahan daging berpengaruh sangat nyata pada kadar protein. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kandungan protein pada ikan yang dimasak melalui penggorengan, pemanggangan, serta perebusan. Pada pemasakan daging ikan, berkurangnya kandungan protein disebabkan karena terjadinya denaturasi protein yang mengakibatkan menurunnya fungsi protein. Di sini saya akan lebih memfokuskan pada metodenya pengukuran kadar protein. Pada peneliti ini menggunakan penentuan kadar protein dengan metode Lowry-Volin. Mengukur kadar protein dengan menggabungkan reaksi Biuret dan reaksi Volin Kiokalteu. Pada pertama, protein bereaksi dengan ion tembaga dalam larutan alkali membentuk kompleks berwarna biru ungu. Kemudian reagen Volin Kiokalteu ini ditambahkan dan direduksi oleh asam amino dalam protein dan mengubahnya menjadi warna biru. Dan pada intensitas warna biru ini diukur menggunakan spektrofotometer yang akan hasilnya berbanding lurus dengan konsentrasi protein dalam sampel. Nah, berikut ini adalah hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti setelah mengalami proses pengolahan. Ada 3 proses pengolahan, yaitu yang pertama adalah kontrol ikan lele segar, yang kedua adalah LK lele kukus, yang terakhir adalah lele goreng. Bisa dilihat dari grafik ini, pada lele goreng memiliki kandungan protein kadar protein yang lebih rendah dibanding pada lele kukus. Ini terjadi karena suhu tinggi pada proses pemasakan. Protein pada proses pemasakan penggorengan mengalami penurunan yang sangat sangat tinggi dibandingkan lele kukus karena denaturasi protein terjadi karena putusnya ikatan hidrogen serta perubahan interaksi hidrofobik dari struktur sekunder dan tersier. Peningkatan temperatur mengakibatkan ikatan hidrogen yang membentuk struktur helix menjadi putus. Akibatnya protein kehilangan struktur tersier dan struktur sekundernya akhirnya terdenaturasi. Yang merupakan ketika diberi panas ini, ikatan internal stabil dan menjaga struktur 3 dimensi protein akan rusak yang mengakibatkan konformasi terlipatnya menjadi terbuka, terjadilah denaturasi protein. Nah, seperti ini gambarannya, proses denaturasi protein. Bisa disimpulkan pada proses pengolahan ikan lele, baik itu pengukusan maupun penggorengan, mengalami perubahan kandungan nutrisi yang lebih besar pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan ikan segar. Khususnya pada ikan yang digoreng mengalami penurunan kadar protein yang lebih tinggi daripada ikan dikukus. Meskipun sama-sama menggunakan temperatur yang lebih tinggi, ikan yang digoreng mengalami penurunan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.